Pada video ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, sebagai warga negara yang baik sendiri itu tidaklah susah. Bahkan, kebanyakan kita sudah melakukannya tanpa kita sadari. Pada video ini, saya harapkan untuk menjadi kesadaran bagi kita semua pentingnya menjadi warga negara yang baik untuk masyarakat. Apa sih arti menjadi warga negara yang baik itu? Nah, menjadi warga negara yang baik berarti menjalankan tanggung jawab dan hak sebagai anggota masyarakat dengan cara yang positif dan konstruktif. Nah, ada beberapa nih yang akan aku sebutkan untuk menjadi contoh bagaimana cara menjadi warga negara yang baik di video ini. Jadi, simak dengan baik ya. Menuntut ilmu. Sebagai warga negara yang baik, terutama bagi kalangan siswa atau pelajar, kita memiliki kewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu. Hal kecil ini sudah mencerminkan warga negara yang baik. Nah, walaupun hal ini kecil, tapi hal ini perlu dilakukan. Bukan hanya untuk masa depan kita, tapi juga untuk masa depan negara kita sendiri. Dengan majunya anak-anak bangsa, kita juga bisa memajukan negara kita. Maka dari itu, belajar juga dapat mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Adapun selanjutnya adalah kerja kelompok. Sebagai siswa atau pelajar, hal ini tidak akan lepas dari kehidupan kita. Jika kalian tahu, kerja kelompok adalah bentuk cerminan dari sila ketiga Pancasila loh. Melakukan kerja kelompok yang mengedepankan sikap saling mengerti, menghargai pendapat orang lain dan mendengarkan usulan orang lain, dan tidak membuat masalah di kerja kelompok tersebut, karena dengan itu kita dapat menumbuhkan rasa simpati dan empati pada sesama kita. Selanjutnya ada menggunakan transportasi umum atau membiasakan dengan berjalan kaki. Nah, kedua hal itu juga mencerminkan warga negara yang baik loh. Dengan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki, kita dapat mengurangi dampak pencemaran, kemacetan, dan kebisingan lingkungan, sehingga menambah kenyamanan lingkungan dan menambah kenyamanan pada masyarakat. Dengan menjaga lingkungan dan mengurangi polusi, kita juga bisa meningkatkan hidup sehat pada masyarakat dan mengurangi dampak penyebaran penyakit dan dampak kerusakan lingkungan lainnya yang juga pasti akan menguntungkan bagi masyarakat juga negara. Yang terakhir adalah membiasakan diri untuk bersosialisasi. Dengan berinteraksi dan bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat sekitar, kita dapat mencerminkan menjadi warga negara yang baik, karena kita sebagai manusia bukanlah makhluk individu yang tentunya pasti membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan itu, kita membutuhkan interaksi dan bersosialisasi dengan baik pada sesama tetangga dan masyarakat yang akan menunjang kehidupan kita dan mempererat antar warga negara. Dengan itu kita bisa mencerminkan warga negara yang baik dan menunjang kehidupan sehari-hari kita. Seberapa penting sih bagi kita untuk belajar kewarganegaraan itu? Nah, belajar kewarganegaraan itu sendiri itu sangat penting bagi kita sebagai masyarakat. Ada berbagai alasan yang berdampak untuk pentingnya belajar warga negara, seperti pada alasan individu, masyarakat, dan negara. Ada beberapa poin mengenai pentingnya belajar kewarganegaraan. Pertama, pemahaman hak dan kewajiban. Kedua, penghargaan terhadap demokrasi dan hukum. Ketiga, pengembangan sikap patriotisme. 4. Toleransi dan keberagaman. Kelima, keterlibatan dalam masyarakat. Dan keenam, kesadaran lingkungan. 7. Pencegahan korupsi dan pelanggaran.
ke-8, pembangunan karakter. Ke-9, penguatan identitas nasional. Ke-10, perkembangan sosial dan ekonomi. Nah, secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan adalah landasan penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan negara. Jadi kita sebagai calon pemimpin bangsa harus mempersiapkan diri untuk memegang negara kita sendiri tentunya.